Selamat datang kembali di channel Sisi Utara, tempat kita ngebahas cerita-cerita film penuh drama, konflik, dan rahasia panas yang bikin betah nonton sampai habis. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru berikutnya dari kami. Cerita kali ini tentang seorang pria bernama Dong Chol. Ia sudah beristri dan memiliki seorang anak. Tapi karena pekerjaannya, ia harus tinggal sendirian di kota, jauh dari anak dan istrinya yang berada di desa. Kesepian itu membuat Dong Chol merasa bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Dan dari sinilah semua masalah bermula. Suatu hari, Dong Chol bersama teman-temannya merencanakan reuni sekolah. Mereka menghubungi teman-teman lama dan reuni pun berhasil digelar di sebuah bar pada malam hari. Namun reuni itu bukan hanya sekedar temu kangen, ada niat tersembunyi. Para pria, termasuk Dong Chol, berambisi mencari wanita untuk dijadikan sasaran, baik yang masih jomblo maupun yang sudah berpasangan. Dong Chol memang terkenal sebagai playboy. Ia sering membanggakan dirinya di depan teman-teman, menceritakan trik-trik bagaimana menaklukkan wanita. Bahkan ia pernah dengan santainya menceritakan kisah bercocok tanam di dalam mobil. Teman-temannya mendengarkan dengan antusias, lalu mereka sepakat menjadikan reuni sebagai ladang perburuan. Malam itu bar cukup ramai. Banyak teman wanita hadir. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang membuat Dong Chol benar-benar tertarik. Hingga tiba-tiba pintu terbuka, dan seorang wanita cantik masuk. Dialah Yung Jin. Yung Jin adalah teman SMA mereka yang baru pulang dari luar negeri. Paras cantiknya membuat semua orang terpesona. Dan tentu saja, Dong Chol tak tinggal diam. Ia berpura-pura akrab, meski jelas Yung Jin agak bingung karena sudah lupa padanya. Dengan berbagai alasan, Dong Chol mengajak Yung Jin keluar dari bar untuk minum bersama. Para pria lain ikut, membuat para wanita merasa kesal karena ditinggalkan. Di tempat lain itu, para pria mulai bertanya-tanya pada Yung Jin tentang tempat tinggal, tentang status hubungannya. Mereka seperti menginterogasi. Hal ini jelas membuat para wanita yang ikut semakin marah. Namun ada momen yang mengejutkan. Saat semua bersulang, Yung Jin terlihat mulai tertarik dengan Dong Chol. Ada senyum-senyum kecil, ada tatapan yang seolah menyimpan rasa penasaran. Acara pun usai. Dalam keadaan mabuk, Dong Chol berinisiatif mengantarkan Yung Jin pulang. Di otaknya sudah ada niat nakal. Ia mencoba mencari kesempatan untuk menyentuh Yung Jin. Tapi saat ia mulai beraksi, Yung Jin tiba-tiba terbangun. Dong Chol kaget dan dengan cepat menghentikan niatnya. Di sisi lain, teman-teman Dong Chol kembali ke bar dan malah melanjutkan aksi dengan wanita lain. Keesokan harinya, Dong Chol masih belum menyerah. Ia mencari cara untuk terus mendekati Yung Jin. Ia mengajaknya makan siang, lalu minum di bar tempatnya bekerja. Obrolan mereka semakin intens. Yung Jin mengaku suaminya sedang berada di luar kota, sementara Dong Chol menyebut dirinya ayah yang bebas karena istri dan anaknya jauh di kampung. Suasana memanas ketika Yung Jin melepas jaketnya setelah banyak minum. Tubuhnya yang indah membuat Dong Chol tergoda. Ia bahkan sempat bercanda, bertanya apakah gunung itu asli atau tidak. Yung Jin menjawab dengan tegas bahwa itu asli. Dong Chol pun berkata, "Kalau asli, bolehkah ku pegang?" Yung Jin langsung marah dan menepis tangannya. Dong Chol hanya bisa diam, sementara suasana menjadi tegang. Beberapa hari kemudian, Dong Chol berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe. Mereka bertanya apakah ia sudah berhasil menaklukkan Yung Jin. Dong Chol menjawab, "Belum, karena ia harus lebih sabar." Dari obrolan itu muncul ide baru. Mereka berencana berkemah di bukit, mencari kesempatan lebih jauh dengan para wanita. Malam perkemahan berlangsung seru. Mereka bermain game Raja dan Ratu. Yung Jin yang kalah harus menerima ciuman dari Dong Chol, yang kebetulan jadi raja. Ada coklat yang diletakkan di kening, bibir, dan leher Yung Jin. Lalu, Dong Chol harus memakannya. Suasana pun memanas. Saat berjalan-jalan menghirup udara malam, Yung Jin dan Dong Chol mendengar suara dari tenda. Ternyata, itu suara teman-teman Dong Chol yang sedang bercocok tanam dengan pasangannya.
Dongchol melihat kesempatan, lalu langsung mencium Yongjin. Namun, ketika tangannya mulai nakal, Yongjin mendorongnya dengan kesal. Yongjin jelas bergairah, tapi ia tidak ingin melakukannya di perkemahan. Dongchol yang sudah terbakar nafsu, akhirnya menyusul Yongjin ke rumahnya. Saat itu, Yongjin baru selesai mandi. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Tanpa banyak basa-basi, mereka akhirnya bercocok tanam untuk pertama kalinya. Hari berganti hari. Hubungan mereka makin intens. Dongchol terus merayu, kadang berhasil, kadang ditolak. Ada saat Yongjin memberikan nomor teleponnya. Ada pula saat ia marah dan mengusir Dongchol. Namun, perlahan-lahan hubungan terlarang itu semakin sulit dihentikan. Puncak masalah terjadi ketika Yongjin dan Dongchol sedang berduaan di penginapan. Tiba-tiba pintu diketuk keras. Mereka berdua kaget. Saat dibuka, ternyata itu mertua Yongjin yang datang malam-malam untuk mengantarkan makanan. Kejadian ini membuat Yongjin tersadar dan marah pada Dongchol. Ia mengusirnya, membuat hubungan mereka renggang. Beberapa hari kemudian, Yongjin kembali menghubungi Dongchol. Mereka jalan-jalan, makan bersama, bahkan masuk ke toko alat mainan dewasa. Keduanya tampak seperti pasangan bahagia, tapi kebahagiaan itu hanya sementara. Karena saat mereka kembali ke penginapan, istri Dongchol tiba-tiba muncul di kota. Ia datang untuk menjenguk suaminya. Kebetulan Yongjin baru keluar membeli makanan, sehingga Dongchol bisa mengelabui istrinya. Namun saat mereka hendak pergi bersama, Yongjin muncul di parkiran. Ia terdiam melihat Dongchol bersama istrinya. Sejak itu, Yongjin menjauh dan menolak semua panggilan Dongchol. Keesokan harinya, istri Dongchol pamit pulang ke desa. Malam itu, Yongjin mengirim pesan terakhir. Ia meminta Dongchol tidak lagi menghubunginya dan menyuruhnya kembali pada keluarga. Dalam obrolan terakhir mereka, Yongjin bercerita bahwa suaminya sebenarnya sudah meninggal karena kecelakaan saat sedang bersama wanita lain. Ia tahu pahitnya diselingkuhi, dan ia tidak ingin istri Dongchol merasakan hal yang sama. Kata-kata itu menghantam Dongchol. Ia mulai sadar bahwa keluarga seharusnya lebih berharga dibanding kesenangan sesaat. Namun justru di saat ia ingin pulang memperbaiki semuanya, istrinya meminta cerai. Ternyata selama ini, sang istri juga berselingkuh dengan pria lain di desa. Dongchol hancur. Ia akhirnya merasakan sakitnya dikhianati. Semua yang ia banggakan, semua kenakalannya, berbalik menghantam dirinya. Namun, di titik terendah itu, Yongjin kembali hadir. Ia tidak lagi sekadar wanita dalam hubungan terlarang, tapi seseorang yang benar-benar memberi semangat untuk hidup. Begitulah akhir kisah ini. Sebuah cerita tentang cinta terlarang, pengkhianatan, dan penyesalan. Bahwa pada akhirnya, kesenangan sesaat bisa menghancurkan segalanya. Menurut kalian, apakah Dongchol pantas mendapatkan kebahagiaan bersama Yongjin setelah semua yang ia lakukan? Atau seharusnya ia menerima akibat dari semua kesalahannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah film seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di channel Sisi Utara.